Kita baca juga kok di berita bagaimana 12 orang anggota komite yang mempersiapkan Omnibus Law ini adalah orang-orang yang sangat konflik interestnya tinggi dengan bisnis minerba, bisnis kelapa sawit, pengalihan lahan dan sebagainya, dan mereka keuntungan sangat besar dengan undang-undang ini. Ekonom senior Ija Ramli mengatakan dengan undang-undang ini justru gizinya, dia disebut daging super wagyunya itu di sini, di pengalihan lahan, di soal minerba segala macam yang akan membuat kekayaan mereka naik 20 kali lipat sampai 100 kali lipat. Orang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi Edi Mulyadi. Saudara sekalian, kemarin kita baca Majelis Ulama Indonesia dipimpin oleh Kiai Haji Muhyiddin Junaidi menyambangi Presiden di Istana Bogor. Para kiai ini menyampaikan tentang Omnibus Law. Ya, kalau baca beritanya, MUI temui Jokowi soal Omnibus Law. Titik 2, Presiden tak berkenan buat Perpu. Jadi Presiden tetap dengan rencana undang-undang yang sangat heboh ini. Ya, di sini ada beberapa masukan dari Pak Kiai dan kawan-kawan tadi dari MUI. Ya, MUI minta agar Omnibus Law dihentikan pembahasannya jika melanggar kedaulatan negara, Undang-Undang Dasar, dan menyengsarakan rakyat. Ini sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar. Kemudian MUI juga meminta kepada Presiden agar memerintahkan Kapolri melarang BRIMOB serta petugas keamanan menggunakan kekerasan dan represif terhadap masa pendemo anti Omnibus Law. Juga MUI minta agar menghentikan segala bentuk rekayasa yang bertujuan untuk melarang atau menghalang-halangi demo massa, apalagi sampai menggunakan paham swakarsa. Karena demo menyatakan pendapat itu dijamin oleh konstitusi. Tapi saudara sekalian, seperti kita baca berita, Presiden bergeming, tetap maju, mengatakan bahwa Omnibus Law ini adalah inisiatif pemerintah dan meminta kepada pihak-pihak yang tidak setuju, yang anti, yang menentang undang-undang ini untuk maju ke Mahkamah Konstitusi. Banyak orang mengatakan bahwa saran Presiden untuk maju ke Mahkamah Konstitusi adalah jebakan Batman. Pertama, ya saya nggak tahu bagaimana konstelasi suasana kebatinan para hakim anggota MK tadi. Tapi seperti kita tahu lewat media sosial juga bahwa ternyata ada pasal yang mewajibkan kepada DPR dan pemerintah untuk memfollow up hasil keputusan Mahkamah Konstitusi sudah dihilangkan. Jadi kalaupun ternyata nanti maju dan menang, tidak ada kewajiban bagi DPR dan pemerintah penguasa untuk mengevaluasi atau membatalkan. Pak Presiden, Mas Presiden Jokowi, saya boleh dong panggil Mas, kan Jokowi adalah kita waktu kampanyenya, lama, dekat, kita akrab dengan rakyat kepada presidennya. Mas, kenapa sih Mas sampean itu begitu ngotot dengan undang-undang ini, Mas? Undang-undang ini kan ditolak begitu masif di hampir semua wilayah Indonesia oleh semua kelompok dan elemen, bukan cuma buruh, bahwa buruh termasuk yang paling terpukul dengan undang-undang ini diberlakukan, iya. Tapi 11 klaster itu kan ada, klaster soal pengalihan lahan, klaster macam-macam lah itu. Dan itu semua menolak. MUI menolak, Muhammadiyah, NU menolak, membuat pernyataan, maklumat. Lalu puluhan profesor, guru besar juga.
ratusan dosen akademisi juga. Komnas HAM membuat catatan khusus, ada kurang lebih 10 lah tentang Omnibus Law yang nggak bener ini. LBH, Lembaga Bantuan Hukum juga. Jadi sebetulnya undang-undang ini untuk siapa? Untuk siapa Mas Jokowi? Untuk siapa? Kita baca juga kok di berita bagaimana 12 orang anggota komite yang mempersiapkan Omnibus Law ini adalah orang-orang yang sangat konflik interestnya tinggi dengan bisnis minerba, bisnis kelapa sawit, pengalihan lahan, dan sebagainya. Dan mereka diuntungkan sangat besar dengan undang-undang ini. Ekonom senior Rijal Ramli mengatakan dengan undang-undang ini justru gizinya, dia disebut daging super wagyunya itu di sini, di pengalihan lahan, di soal minerba segala macam yang akan membuat kekayaan mereka naik 20 kali lipat sampai 100 kali lipat. Jadi menurut Rijal Ramli, tanpa mereka greedy, tanpa mereka menekan dan memeras rakyat, maksud saya buruh saja, mereka sudah sangat kaya raya dengan ini. Cuman karena mereka terlalu serakah, mereka juga menekan buruh dengan upah, dengan lembur, dengan outsourcing yang dihilangkan dan sebagainya seterusnya. Jadi kembali Mas Jokowi, untuk siapa undang-undang ini? Untuk siapa sebetulnya? Mbok dengarlah suara rakyatmu gitu loh. Suara kami rakyatmu, buruh, mahasiswa, kaum intelektual, terpelajar, sekarang ulama, Masya Allah. Ulama itu, saya tidak bermaksud ngomong kasta ya. Tidak bermaksud ngomong kasta, strata sosial. Tapi ulama itu sesuatu yang harusnya kita hormati. Sepanjang ulama itu lurus. Ulama Pak Kiai Muhyiddin Junaidi datang ke istana itu sudah bagus untuk memberikan nasihat. Memang ulama sebaiknya tidak datang ke istana kecuali untuk memberikan nasihat, saran. Tidak boleh ulama datang ke istana untuk membenarkan kezaliman penguasa, kedustaan penguasa, kekhianatan penguasa, nggak boleh. Dan Kiai Muhyiddin Junaidi dan kawan-kawan itu sudah luar biasa. Dan saya minta kepada sampean Mas Presiden, dengarlah suara kami, suara buruh, suara kaum akademisi, intelektual, praktisi hukum, suara ulama, tolong didengar. Dan khusus Pak Idam Aziz, Kapolri, mohon maaf, saya benar-benar berharap, hentikan Pak, keluarkan perintah Pak, agar BRIMOB, anak buah Bapak di lapangan, berhenti bertindak represif. Dipukuli Pak. Petugas polisi itu hanya mengamankan lokasi demo Pak. Bukan datang ke perkampungan penduduk, melepas gas air mata, memukuli orang, mengejar-ngejar. Hanya mengamankan loh Pak. Aduh Pak Ajis, mohon maaf Pak Ajis. Kami sayang dengan polisi Pak. Jangan sampai rakyat menganggap polisi sebagai musuh. Jangan Pak. Pak, Bapak sebentar lagi, saya bolak-balik bilang Bapak sebentar lagi selesai. Tolong akhiri jabatan Bapak dengan husnul khotimah. Husnul khotimah. Ya Pak ya. Mas Jokowi, Pak Idam, please dengar rakyat. Sekian dari saya. Edi Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.